Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua, jemaat GBI Permata dan GBI Ujung Menteng. Pada hari Minggu ini di awal bulan Mei kita akan memasuki ibadah disertai dengan perjamuan. Tapi sebelumnya kita akan buka ibadah ini dengan doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Yes. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kini kami tahbiskan ibadah raya perjamuan kudus Mei 2020 dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kepada jemaat semua. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita mau datang bawa syukur kita karena penyertaan yang sempurna sudah sampai di bulan Mei. Dengan segala kondisi apapun, Engkau tetap baik ya Bapa. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Kau di
selalu beserta kami. Kami tidak cemas Tuhan, karena Engkau selalu beserta kami ya Bapa. Dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau yang mengangkat kami ya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau Bapa. Kami siap untuk menari untuk Engkau Tuhan. Kami siap untuk bernyanyi untuk Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya, jemaat semua yang ada di rumah, yang ada di kendaraan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami yakin urapan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Karena ingat, Allah kita saja yang sanggup. Amin. Amin. Dapat pujian. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara yang tidak dilihat mata, yang tidak dilihat telinga, tapi Allah kita sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
Amin. 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 Ibu silakan duduk bagi para jemaat semua. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita membutuhkan penontonan Roh Kudus, dan kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Dia menuntun kita, Dia menyertai kita dalam segala kondisi apapun. Kami rasakan kehadiran. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
katakan kubuka hati untuk buka hati kepada Tuhan. Izinkan dia menolong dan menolong kau bersama. Dia akan selamat kita, dia akan menjamah kita. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ulangi lagi kubuka hati untuk Romo Tuhan. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan sama saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah. Pujian bagi Tuhan Yesus, pujian bagi Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan, kita muliakan Dia. Dialah yang luar biasa, Dia Bapa yang sangat mengasihi kita, Dia Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Sila bada 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 bada. Mari Tuhan lawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan jamah setiap kami, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Sila bada 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 baya bada. Sila bada 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 baya bada 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 baya bada. Sila bada baya bada bada bada. Terima kasih Bapak. Kami rasakan Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami rasakan Tuhan telah melawati kami. Amin. Ketika Tuhan melawati kami, maka perkara-perkara yang luar biasa pasti akan terjadi. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, terima Terima kasih. kasih. Karena saat ini kami yakin yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang lemah Tuhan kuatkan, Amin. yang susah Tuhan hiburkan, Amin. segala masalah Tuhan selesaikan. Bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat-Mu, Amin. orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini kami akan dengar firman-Mu. Ya. Mari berfirman kepada setiap kami, Amin. karena kami semuanya adalah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi ini karena kita telah memasuki bulan Mei, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kita bersukacita pagi ini karena seperti biasa setiap awal bulan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, di mana kita semuanya akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Dan saya percaya kita semuanya akan menikmati anugerahnya, kasih dan kebaikannya yang luar biasa bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Dia tinggal di dunia ini selama 40 hari 40 malam sebelum akhirnya Dia naik ke surga. Nah, maksud tinggalnya Dia di dunia ini adalah untuk menjumpai dan menguatkan murid-muridnya. Karena itu kita baca dalam Alkitab bahwa berkali-kali Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan mereka, meneguhkan panggilan mereka, sehingga mereka betul-betul akhirnya kuat melanjutkan misi yang Tuhan embankan kepada mereka. Lalu sebelum Dia terangkat ke surga, maka Dia janjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya.
Bahkan dia tegaskan berkali-kali pentingnya kehadiran Roh Kudus bagi murid-muridnya. Nah, untuk itu saya ajak kita sekalian buka kitab. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dalam Alkitab kita perikopnya di sana Yesus terangkat ke surga. Saya akan bacakan kepada kita firman ini tentang bagaimana Yesus terangkat ke surga dan apa yang dia janjikan kepada murid-muridnya. Demikian dikatakan di sana Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu sekalian bisa ikuti di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu sekalian, dari ayat 9 ini kita pahami bahwa apa yang kita baca ini adalah detik-detik terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Karena dikatakan di sana setelah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi inilah detik-detik terakhir di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sesudah dia mengatakan ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alkitab katakan, lalu terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dari peristiwa ini kita paham betul bahwa kehadiran Roh Kudus adalah sangat penting bagi murid-murid Yesus ketika itu, tetapi juga bagi kita sekalian sekarang ini. Amin. Makanya masing-masing kita, Bapak Ibu sekalian, harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, maka apa yang dijanjikan di sana bahwa kita akan menerima kuasa, itu betul-betul akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dan itu yang kita lihat dalam diri orang-orang Kristen pada saat itu, murid-murid Yesus pada saat itu, yaitu setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam Kisah Rasul pasal 2 di sana dikisahkan mulai ayat 1 disebutkan begini. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat-ayat berikutnya dikatakan di sana demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakan. Jadi apa yang Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan bagi mereka,
itu betul-betul mereka alami, betul-betul mereka rasakan 10 hari sesudah kenaikannya ke surga. Dan memang ternyata kalau kita baca dalam hidup orang-orang Kristen pada saat itu atau murid-murid pada saat itu, terjadi perubahan yang sangat jelas. Mereka yang tadinya ketakutan, mengurung diri di balik pintu-pintu yang tertutup, tiba-tiba ada keberanian dalam diri mereka. Mereka yang tadinya ketakutan luar biasa, ada keberanian. Salah satu misalnya murid Yesus yang kita sangat kenal, yaitu Petrus, yang sangat ketakutan ketika Yesus ditangkap, dianiaya, dan hendak disalibkan. Alkitab bilang walaupun tadinya Petrus itu begitu berani kelihatannya, tetapi begitu Yesus ditangkap, mereka langsung ketakutan. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi coba perhatikan, tadi Kisah Rasul pasal 1, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan Kisah Rasul pasal 3, maka tiba-tiba Petrus itu menjadi tampak gagah berani, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, menantang bahkan orang-orang Farisi yang menyuruh mereka untuk tidak memberitakan Yesus yang mereka salibkan itu. Pertanyaan kita adalah, dari manakah keberanian murid-murid itu? Kenapa mereka tadinya begitu takut, sekarang tiba-tiba mereka menjadi begitu berani? Saya mau katakan kepada kita, keberanian mereka itu mereka terima oleh karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap mereka. Amin. Saya mau sampaikan kepada kita, hal yang sama pun pasti menjadi bagian saudara. Ketika kita semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa, menerima keberanian, menerima semangat, sehingga saudara tidak khawatir dan tidak takut menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kuasa dan kemampuan bagi setiap kita. Sebabnya rekan-rekan sekalian, kita harus rindukan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus rindukan kehadiran Roh Kudus dalam keluarga kita, khususnya pada hari-hari yang sukar ini. Engkau beroleh kemenangan. Karena kalau kita baca jemaat mula-mula seperti bahan khotbah yang saya sudah kirimkan kepada kita sekalian pagi ini, maka jelas sekali kita lihat di sana ada perubahan yang sangat nyata yang dialami oleh murid-murid, yang dialami oleh orang Kristen pada saat itu setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seperti yang sudah sebutkan dalam bahan khotbah yang saya sudah kirim kepada kita sekalian, dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 30 dan 31. Maka yang pertama kita lihat di sana, buah kehadiran Roh Kudus adalah ada keberanian murid-murid untuk bersaksi dan melakukan pelayanan. Di sana dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-30 dan 31, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang.
Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lihat kalimat ini. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini yang pertama yang kita lihat dalam diri murid-murid sebagai buah dari kehadiran Roh Kudus dalam diri mereka. Yaitu apa? Mereka memberitakan Injil dengan berani. Mereka melayani dengan berani. Walaupun di tengah-tengah situasi yang amat sangat sulit pada saat itu, di mana mereka dihadapkan kepada orang-orang Yahudi yang sangat tidak suka dengan mereka pada saat itu. Tapi mereka tidak terkungkung dan tidak terintimidasi oleh ketidaksukaan orang Yahudi. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap mereka. Kayak saya katakan kepada kita hari-hari ini, kita butuh Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Kita butuh Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, supaya kita alami keberanian, alami semangat, alami kekuatan, alami kuasa, sehingga kau tidak menjadi lemah pada hari-hari yang sulit ini. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-32 dalam Kisah Rasul pasal 4 itu, di sana dikatakan bahwa oleh karena kehadiran Roh Kudus, maka mereka kemudian dengan rela hati memberikan apa yang ada pada mereka kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Katakan di sana ayat 32, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Wah, ini gaya hidup yang sangat menarik. Oleh karena kasih Kristus sudah memenuhi mereka, maka ada kerelaan untuk berbagi dengan orang-orang yang memerlukan. Mereka tidak merasa apa yang ada pada mereka adalah milik mereka sendiri, tapi mereka merasa bahwa itu patut diberikan kepada yang lain. Saya kira hal-hal ini Bapak Ibu sekalian sangat kita perlukan pada masa-masa yang sulit ini. Kita harus terbuka tangan untuk menolong orang lain, sehingga orang lain yang sangat membutuhkan dan kesulitan bahan pangan sekarang ini, kita bisa tolong. Kita bisa beri sedikit dari apa yang ada pada kita untuk kita berikan kepada mereka. Bersyukur gereja kita telah melakukan aksi sembako 2 kali, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah tanda kasih kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan saya himbau seluruh jemaat terlibat dalam aksi sembako berikutnya, sehingga orang-orang yang betul-betul sangat memerlukan dan membutuhkan uluran tangan kita, akhirnya dapat kita tolong, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua yang kita lihat dari gaya hidup orang-orang percaya ini. Lalu yang ketiga adalah kita lihat dalam ayatnya yang ke-33, mereka mengalami kasih karunia yang berlimpah. Dikatakan di sana, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah. Mereka dengan keberanian memberitakan, menyaksikan tentang kebangkitan Yesus, dan semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah. Saya percaya ini juga
juga akan diberikan kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita yang melimpah, ada sukacita yang meluap. Secara umum tentu setiap orang sekarang sedang berduka dengan situasi ini. Bagaimana tidak berduka, Bapak Ibu sekalian? Mata pencaharian berhenti, usaha berhenti, bisnis berhenti, sementara pengeluaran tidak berhenti. Orang sekarang sedang berduka oleh karena situasi ini. Tapi Alkitab bilang, kalau engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka engkau akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi minta Roh Kudus curahkan bagi saudara. Minta Roh Kudus curahkan bagi saudara. Alami kuasanya, alami lawatannya, alami kemenangannya. Maka engkau akan lihat perkara yang luar biasa dicurahkan bagi saudara. Jadi saya berdoa supaya kita semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya ketika Roh Kudus curahkan bagi setiap kita, maka seperti gereja mula-mula ini, paling tidak kita alami 3 hal. Pertama, ada keberanian dalam diri saudara untuk memberitakan firman, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, ada kerelaan untuk berbagi dengan sesama, khususnya mereka-mereka yang sangat memerlukan uluran tangan kita. Dan yang ketiga, kita akan berlimpah dengan kasih karunia sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk kita masuk ke dalam kudus, Bapak Ibu sekalian. Persiapkan roti dan anggur di tangan saudara. Bagikan kepada anggota keluarga saudara. Supaya kita alami perjumpaan dengan Yesus dan kuasa. Haleluya. 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 Mari kita siap, Bapak Ibu sekalian. Masuklah pada Roh Kudus. Haleluya. Kalau roti dan anggur sudah dibagi-bagikan, mari kita angkat roti ini. Sebelum kita masuk ke Roh Kudus, biar terlebih dahulu kita memuji diri. Karena firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Inti firman ini ialah, ketika kita akan masuk ke zaman kudus seperti ini, harus percaya betul bahwa Yesus telah serahkan tubuh dan darahnya bagi saudara. Amin. Tubuh yang penuh dengan bilur-bilur, namun dia berkata, oleh karena bilurnya penyakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan, persoalanmu diambil alih, keperluanmu Tuhan cukupkan. Percaya, dia akan nyatakan kuasa kemuliaannya bagi setiap kita. Mari kita angkat roh ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau persatukan hati kami untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah. Kau minta Tuhan curahkan rahmat dari surga atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur menjadi tubuh dan darah bagi setiap kami, supaya kenal apa yang Tuhan firmankan. Oleh bilurmu penyakit kami disembuhkan. Oleh bilurmu masalah kami diselesaikan. Oleh bilurmu pergumulan kami jadi lahir. Oleh bilurmu semua keperluan kami Tuhan cukupkan.
Dalam nama Yesus, kami terima tubuh dan darah. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara bacakan ke bawah. Yesus telah menyerahkan tubuhnya untukmu. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Tubuh yang dipecah-pecah oleh karena dosa kita. Tubuh yang penuh dengan bilur-bilur oleh karena kesalahan kita. Namun kepada kita yang berkata, oleh karena bilurnya, penyakitmu disembuhkan. Amin. Masalahmu diselesaikan. Amin. Persoalanmu diambil alih. Amin. Sekarang kekacauan ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil sawan sesudah makan lalu berkata, sawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Sebab setiap kali kau minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Amin. sampai ia datang. Amin. Sudah percayakan kau bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya untukmu? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sila mana 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 maya mana mana mana. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat umat-Mu, lawat umat-Mu, akan kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tuhan sudah melawati setiap kami. Amin. Tuhan sudah menjamah setiap kami. Yes. Tuhan sudah menyembuhkan penyakit kami. Amin. Tuhan sudah beri kemenangan dan mujizat bagi setiap kami. Amin. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah dengan baik. Dan saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan melalui ibadah ini. Amin. Amin. Saya juga bersukacita pagi ini, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya melayani dengan keluarga. Tadi Ibu Gembala memimpin doa pembukaan, Krista jadi WL-nya. Nah, ini Kristi baru pulang dari Amerika, baru selesai dia
isolasi mandiri. Jadi baru pulang ke rumah dia, walaupun sudah dua minggu dia balik, Bapak Ibu sekalian, tetapi ya kita harus ikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah, supaya dengan demikian kita semuanya sehat-sehat. Amin. Dan kita terus berdoa supaya seluruh pelayanan kita bisa berjalan dengan baik, walaupun melalui online. Bapak Ibu sekalian, semua pelayanan sudah kita aktifkan walaupun melalui online. Ibadah minggu seperti ini kita lakukan tiap minggu jam 10, walaupun kadang-kadang agak terlambat sedikit, tapi tidak apa-apa karena persiapan Bapak Ibu sekalian. Tiap hari Rebo kita ada komsel gabungan jam 8 malam. Lalu tiap Jumat kita ada doa pekerja. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth pakai online. Demikian juga sekolah minggu kita juga sudah melakukan ibadah online. Diharapkan juga wanita tentu akan melakukan juga ibadah online supaya kita tetap semangat dan tetap diurapi oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita betul-betul tidak ada yang menjadi lemah pada masa-masa yang sukar ini, tapi semuanya terkuat dan tetap semangat. Saya juga berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang memberikan persembahan dan persembahan, baik yang diberikan secara langsung ke gereja, juga yang ditransfer ke rekening gereja, baik ke rekening BCA maupun rekening BRI. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih untuk pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Amin. Juga yang telah memberi untuk dompet diakonia juga saya berterima kasih. Dan terus kita berdoa supaya gereja kita terus diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Karena justru pada masa-masa yang sukar inilah kita membutuhkan saling mendukung, saling mendoakan supaya kita nikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita mengikuti live streaming ini, baik di rumah kita masing-masing, baik GBI Jemaat Permata dan Ujung Menteng, tapi juga seluruh rekan-rekan yang dapat dijangkau oleh live streaming ini. Kita berdoa supaya tetap sudah diberkati Tuhan, tetap ditolong Tuhan, tetap menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri pada ini. Kita berdiri semuanya, kita akan terima berkat Tuhan. Kita katakan kayak memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Mari katakan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa. Amin. Kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Yes. Serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus Amin. adalah memimpin, memelihara, dan memberkati engkau. Yes. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus akan membantu mengangkat kita Amin. masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Yang percaya kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya bertemu dalam acara-acara kita selanjutnya melalui
memberkati kita semuanya. Semangat terus dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Shalom.